Halo, ketemu lagi bersama saya Andi dari Jawara Media dan salam istimewa dari Jogja. Episode kali ini kita akan ngebahas sebuah prosesor yang sebenarnya udah cukup lama launchingnya, udah hampir 2 tahun yang lalu, kurang lebih Juli 2019. Ini adalah Ryzen 3 3200G. Dan memang sampai saat ini sepertinya AMD belum ada produk SKU yang secara exactly bisa nge-replace positioningnya si Ryzen 3 3200G ini. Jadi sampai sekarang ini adalah favorit teman-teman yang ingin ngerakit PC dengan low budget karena secara harga relatif cukup murah. Kalau sekarang kurang lebih 1,8 jutaan, 1,8 1,9 itu pun sudah naik ya. Dulunya sebelum pada naik itu harganya sekitar 1,6 juta. Tapi dengan harga itu pun ini tetap paling banyak dicari teman-teman. Kenapa? Karena selain harganya murah, dia sudah 4 core walaupun belum dual thread, jadi 4 core 4 thread. Tapi ada satu poin, ini ada IGP-nya dan IGP-nya ini cukup powerful, Radeon Vega 8. Bahkan diyakini bahwa Vega 8 ini bisa disetarakan dengan low-end discrete grafik dari Nvidia seperti GT 1030 atau RX 550 dari AMD Radeon. Dan sekarang walaupun itu low end tapi udah tertular, harganya naik juga. Dulu awal-awal tahun kemarin sampai sekarang yang paling signifikan adalah Vega high end karena ada isu mining ya. Tapi entah kenapa sekarang yang RX 550 terutama yang Radeon juga harganya naiknya cukup lumayan. Harusnya 1,3 jutaan sekarang jadi 1,8 jutaan. Jadi banyak banget yang berpikir bahwa prosesor ini sangat hemat jatuhnya karena di dalamnya terkandung sebuah VGA card yang cukup powerful yang kalau diequalkan mungkin setara dengan RX 550 atau GT 1030. Oke, episode kali ini kita akan mencoba men-tweaking prosesor ini untuk lebih powerful lagi dengan langkah-langkah yang sederhana. Kita akan coba membuat tutorial sederhana bagaimana cara meningkatkan performa prosesor ini terutama dari sisi VGA card-nya, dari sisi IGP-nya. Kita akan coba men-tweaking sehingga performanya harusnya bisa di atas standarnya secara signifikan. Dari catatan kita harusnya bisa di atas 20% peningkatan performa grafiknya. Tanpa biaya dan tanpa ribet. Penasaran seperti apa? Habis ini kita bahas lebih detail. Oke, sebelum kita masuk ke uji coba, kita akan coba tweaking ini. Kita akan bahas dulu tentang spesifikasi detailnya tentang prosesor ini dan persyaratannya untuk bisa melakukan tweaking ini. Ini kita ulangi lagi, ini adalah Ryzen 3 3200G, codename-nya adalah Picasso. Ini 4 core, 4 thread, base clock-nya 3,6 GHz dan maksimum boost-nya di 4 GHz. Di dalamnya ada Radeon Vega 8 dengan 512 shader dan GPU clock-nya, engine clock-nya si Vega card ini berjalan di voltnya di 1250 MHz. Oke, terus untuk melakukan tweaking ini ada satu syarat yang mutlak, nggak bisa ditawar, harus dan harus, nggak bisa enggak. Motherboardnya harus menggunakan chipset B series, nggak bisa menggunakan A series, B series atau X series. Jadi minimal teman-teman harus menggunakan motherboard seri B450 chipset, atau kalaupun bisa mendapatkan seri B350 juga nggak masalah. B350 juga bisa mengunlock semua fitur-fitur overclocking di prosesor Ryzen. Jadi kalau yang A series seperti A320 itu fitur-fitur tweaking untuk prosesornya dikunci oleh AMD. Oke, di sini ada beberapa contoh. Ini ada motherboard B450 yang entry level semua ya. Atau ini ada yang sedikit lucu di sini. Ini namanya A320, nama brandnya Gigabyte, serinya A320. Cuman dia ternyata menggunakan chipset B350. Ini juga sudah kita coba bisa melakukan tweaking karena fitur overclockingnya terbuka. Atau juga bisa menggunakan merek-merek lain, yang penting chipsetnya seri B450. Tapi untuk informasi teman-teman, kalau B550 itu secara natif tidak mensupport prosesor Picasso ini. Jadi B550 tidak bisa digunakan untuk prosesor 3200G maupun 3400G. Kalau X570 malah bisa. Jadi ini begitu. Sederhananya kita akan menggunakan B450 chipset motherboard pada episode kali ini dan kita akan coba tweaking bareng-bareng bagaimana caranya meningkatkan performa si 32G ini, 3200G ini, terutama dari
performa grafiknya. Jangan kemana-mana, kita akan mulai segera. Oke, kita langsung mulai aja. Apa yang kita pakai dalam episode kali ini untuk tweaking 3200G? Yang jelas pastinya juga prosesor Ryzen 3 3200G. Di sini kita menggunakan yang retail pack seperti ini. Ini garansi resmi AMD Indonesia. Kemasannya kayak gini dan di dalamnya sudah ada sebuah fan bawaan, HSF bawaan namanya Wright Steel yang hitam, fannya hitam ya. Terus motherboardnya kita menggunakan ini ASRock B450M HDV. Ini adalah seri paling entry level dari ASRock untuk chipset B450M. Harganya juga cukup murah, harusnya sekitar 1,1 juta. Terus RAM-nya kita pakai yang biasa-biasa aja. Ini adalah Apacer serinya Panther 8GB single kali 2 karena 16GB kitnya pas nggak ada. Jadi ini ratingnya 2666, CL-nya 16, 18, 18. Ini juga entry level. Jadi kita menggunakan barang-barang entry level yang relatif cukup murah di market untuk kita coba optimalkan habis ini. Terus nanti kita akan menggunakan Wright Prism untuk HSF ya, nggak pakai Wall Street bawaannya 3200G karena kita sudah ada dan secara pemasangan lebih praktis dan harusnya sedikit lebih adem. Terus apakah Wall Street bisa dipakai? Tetap bisa dipakai. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Kira-kira perbedaan suhunya dengan apa yang nanti coba kita tweaking bedanya seberapa sih? Gak usah lama-lama, kita akan mulai habis. Oke, kita akan mulai dengan kondisi default dulu. Jadi teman-teman kalau ngerakit tanpa diapa-apain, kurang lebih kondisinya seperti ini. Jadi ini kondisi default, BIOSnya default. Kita hanya ngeload RAM-nya aja ke XMP supaya RAM-nya berjalan sesuai dengan spesifikasi dari pabrikannya. Di sini kita menggunakan 2666 MHz, jadi ketika kita ngeload XMP otomatis RAM-nya jalan 2666 MHz sesuai spesifikasinya. Dan kita lihat juga timingnya sesuai spesifikasi dari pabrikannya, itu CL-nya 16, 18, 18. Dan kita juga bisa lihat bahwa VDIM-nya, voltase untuk RAM-nya itu 1,2 volt defaultnya. Itu adalah kondisi default ketika kita ngerakit PC awal dan kita akan save untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, sekarang untuk kondisi tweaking. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita tuning di sini, yaitu ada 3 sebenarnya. Pertama itu prosesor, yang kedua itu IGP-nya, dan yang ketiga adalah RAM-nya. Untuk prosesor kita juga akan tweaking manual. Untuk voltasenya kita setting manual 1,2 volt. Dan untuk clocknya, karena ini base clocknya 3,6, kita naikkan sedikit-sedikit dulu, jangan langsung tinggi ya. Kita mulai dari misalnya dari 3700, terus naik 100 lagi 3800, dan teman-teman harus coba dulu di level tersebut apakah bisa stabil atau tidak. Pelan-pelan kita naikkan sampai batas di mana kira-kira si prosesor sudah tidak stabil. Tapi dari beberapa uji coba kita sudah bisa yakin bahwasanya di 4000 MHz 1,2 volt itu bisa stabil. Kita setting langsung 4000 MHz. Terus untuk SOC-nya kita setting manual juga 1,15 volt. Nah, sekarang kita jalan ke memori, ke RAM-nya. Ini defaultnya 2666, CL-nya 16 seperti SMP-nya ketika kita load tadi. Tapi kita akan naikkan voltase VDIM-nya jadi 1,35 volt. Dan RAM-nya juga sama, kita step by step dulu, jangan langsung ke 3600 misalnya. Enggak, kita dari 2666 kita naikkan ke 2833, 2933, kita booting dulu, kita benchmark beberapa aplikasi apakah stabil atau tidak. Dan kita harus menggunakan timing yang longgar dulu di awal. Misalnya CL20, 22, 22, 22. Jadi semakin besar itu semakin longgar dan semakin enteng. Semakin kecil angkanya untuk timing itu semakin bagus dan semakin responsif RAM dan berefek juga pada performance. Jadi di awal harus disetting lebih longgar dulu untuk mengetahui seberapa kemampuan RAM-nya yang bisa berjalan dengan CL rendah dengan kecepatan yang tinggi. Untuk RAM Apacer ini saya bisa bilang bahwa bisa jalan di 3400 dengan CL 18, 18, 18 dengan 1,35 volt dan kita akan menggunakan setting itu. Terus yang ketiga adalah GFX-nya alias IGP clock-nya.
Sama, teman-teman bisa pelan-pelan naikkan dari 1250, mungkin per 100 MHz kita naikkan. Kalau GFX voltage-nya kita setting di 1,15 volt. Jadi batasan itu dimana kita setting sebagaimana bisa supaya si GFX clock-nya setinggi mungkin yang stabil. Jadi kita bisa lihat di sini saya sudah bisa prediksi, sudah saya coba beberapa kali dan di angka 1600 saya kira cukup aman untuk kita pakai harian dan lolos semua software-software benchmark yang kita lakukan. Jadi itu intinya ada 3, CPU, IGP, dan RAM. Jadi akhir-akhirnya CPU-nya 4 GHz dengan 1,2 volt, IGP-nya 1600 dengan 1,15 volt, dan RAM-nya 3400 CL18 dengan 1,35 volt. Ini dia setting akhirnya dan kita Dan sudah kita lihat barang-barang hasilnya, menurut saya cukup signifikan. Jadi dengan settingan 4 GHz 1,2 volt di CPU-nya, GPU-nya 1600 MHz 1,15 volt dan RAM-nya 3400 CL18 di 1,35 volt cukup signifikan. Kalau kita rangkum hasilnya seperti ini di bawah, kita masukkan insertnya kurang lebih 25-30%. Dan itu gede banget menurut saya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa sedikit ambil beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman praktekkan di rumah. Saya juga nggak jamin hasilnya bisa sama, walaupun RAM-nya mereknya sama, motherboard-nya sama, prosesornya sama. Cuman hasilnya sangat-sangat mungkin bisa berbeda. Jadi saran saya buat teman-teman kalau ingin coba pelan-pelan dari bawah. CPU-nya dulu, GPU-nya dulu, RAM-nya. Sendiri-sendiri tes personal satu-satu, kestabilannya seperti apa, suhu kerja seperti apa. Jadi jangan langsung ke poin terakhir kayak yang saya praktekkan barusan. Itu mungkin sekali bisa berbeda walaupun semuanya sama. Terus mungkin teman-teman juga ada pertanyaan. Itu kira-kira panas nggak, Min? Dibandingkan dengan defaultnya kira-kira tambah panasnya segimana? Jadi saya tadi tes juga untuk suhunya. Jadi kita tadi ngetes pakai game Assassin's Creed ya, yang Odyssey, yang saya tahu itu juga CPU bond juga, GPU bond juga. Jadi CPU dan GPU-nya tereksploitasi maksimal. Suhunya ketika default itu maksimumnya 59 derajat dan ketika kita OC tweaking dengan konfigurasi seperti yang tadi kita lakukan, suhu maksimalnya jadi 63 sampai 64. Jadi kurang lebih naiknya 4 sampai 5 derajat menggunakan Wright Prism.
Mungkin kalau teman-teman masih pakai white street masih pasti lebih panas ya, walaupun mungkin kisaran saya sekitar 5-7 derajat lebih panas. Tapi dari batas itu pun kita masih menganggap itu masih dalam suhu yang normal-normal aja dan bisa dipakai white street-nya. Walaupun kalau teman-teman ada budget lebih bisa menggunakan HSF yang lebih baik sehingga suhunya lebih dingin dan harusnya secara umum lebih stabil. Terus konsumsi daya tambah boros nggak Min? Pastinya juga lebih boros. Segimana borosnya? Sama kita menggunakan internal benchmark dari Assassin's Creed Odyssey. Ketika default konsumsi daya maksimumnya, jadi emang fluktuatif nggak stabil ya. Maksimumnya 102 watt. Dan ketika kita tweaking jadi 120-an something. Jadi kurang lebih sekitar 17 sampai 18-19 watt perbedaan konsumsi dayanya lebih boros ketika di tweaking. Tapi dengan hasil yang menurut saya cukup signifikan 30%. Jadi kita lihat paling besar tadi di game Valorant ya, game Valorant dengan setting high resolusi Full HD dari 70-an kecil, 71 atau 72 tadi ya. Jadi 97 something, itu kurang lebih di atas 30%. Dan teman-teman kalau memang ingin ngejar 120 Hz, masih memungkinkan dengan menurunkan settingnya dari high ke medium, mungkin akan signifikan lebih besar FPS-nya. Oke, mungkin itu sharing kita. Jadi bukan tutorial ya. Saya nyoba tweaking dan coba sharing buat teman-teman. Kira-kira potensi apa yang masih bisa kita optimalkan dari sebuah entry level prosesor dengan sebuah IGP di dalamnya. Ryzen 3 3100G dan ternyata masih punya potensi yang lumayan gede ketika kita mau mengoptimalkannya. Semoga video yang simple dan sederhana ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan subscribe yang belum subscribe. Kita menunggu subscribe dari teman-teman yang belum subscribe ya. Dan bisa sharing juga kalau teman-teman merasa ini bermanfaat buat teman yang lainnya. Juga jempol juga kita apresiasi banget. Kalau ada salah informasi atau saran bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa Jawara Media ini sepenuhnya didukung oleh Quadra Syndicate, toko komputer di Semarang, Jogja, dan Purwokerto. Juga Retrocad Extreme System Builder di Jogja. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.